Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perkenalkan, saya Hani Prastianintari dari Prodi S1 Farmasi, dan ini teman saya. Perkenalkan, saya Windy Ramadanti dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Kami dari kelompok 49 KKNI Kabagduyata Kediri ingin memberikan materi tentang penerapan protokol kesehatan. Permasalahannya, penyebaran COVID-19 di Indonesia berlangsung sangat cepat, sehingga perlu dilakukan penanganan dan pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu seperti yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau sebelum makan. Kedua, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara. Contohnya di Amerika Serikat, Center for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker dalam rumah perlu dilakukan ketika yang ke-1, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang dan pengaturan jadwal. Sedangkan rekayasa teknis antara lain pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 4, yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun dan bisa disebut lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang nomor 5 yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja.
Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Yang nomor 6 yaitu vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu, apabila seseorang tidak mendapatkan vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan yang spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.